Bersyukur kepada Allah yang paling utama. Yang terhormat Pak Ustaz, baru kenal Ibu tadi, nanti beliau memperkenalkan diri. Rugi kalau anakku nanti tidak mendengarkan dengan menyimak sebaik-baiknya. Yang terhormat perwakilan Ketua Komite dari orang tua yang ada di SD 013 Kabupaten Kota, yaitu Ibu Estiani. Yang terhormat Bapak Ibu guru yang di dalam maupun yang di luar, yang saya banggakan semua, staf dan lainnya. Yang Ibu banggakan lagi anak-anakku semua yang patuh taat mendengarkan apa yang diinfokan oleh Bapak Ibu guru. Bismillahirrahmanirrahim. Embun datang, bunga menguntung. Fajar datang, pagi pun datang. Ucapan assalamualaikum untuk kalian semua yang ada di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sekalian, suatu saat Rasulullah SAW sedang duduk di majelis dengan para sahabat. Lalu tidak lama kemudian datang seorang sahabat yang mengucapkan salam, Assalamualaikum. Lalu setelah Rasulullah SAW menjawab, kata Rasulullah, bagimu 10 pahala kebaikan. Tidak lama kemudian datang seorang sahabat lagi mengucapkan salam. Kali ini salamnya lebih lengkap, yaitu Assalamualaikum warahmatullah. Dan setelah Rasulullah SAW menjawab, kata Rasulullah, bagimu 20
pahala. Lalu tidak lama kemudian datang seorang sahabat lagi, kali ini mengucapkan kalimat salam dengan lengkap, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kata Rasulullah, bagimu 30 pahala terketikan. Jadi Masya Allah, tadi hadirin sekalian, telah menjawab ustaz dengan lengkap, dapat berapa pahala? Dapat 30 pahala. Mau ditambah lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya begitulah seorang muslim, anak yang soleh dan soleha mengucapkan salam yang komplit. Tapi dari sekalian tidak banyak atau sedikit siswa yang kemudian datang kepada gurunya mengucapkan salam, Assalamualaikum, begitu ya. Atau kemudian ketika sampai di rumah mengucapkan salam seperti Upin-Ipin, Mikum, nah begitu ya, kayak burung beo. Bahkan ada sekalian, ada orang yang menulis salam mungkin kepada ustaznya, kepada teman-temannya, kepada orang tuanya dengan ASS, atau ini padahal artinya berbahaya ya. Oleh karena itu kalian nanti kalau mengucapkan salam harus lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan bin Abdillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati dan dimuliakan Kepala SDM 013 Bunda Maida, yang kami hormati seluruh ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga perwakilan dari komite dan seluruh adik-adik sekalian yang saleh dan salehah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini masyaallah Ustaz senang sekali dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul bersama dengan anak-anak yang saleh-salehah. Ini adalah satu karunia nikmat yang sangat berharga, di mana Allah berikan kalian kesempatan, berikan kalian energi dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dari rumah-rumah kalian. Mungkin ada yang menggunakan mobil, ada yang menggunakan motor, ada yang menggunakan odong-odong, ada nggak ada sekali ke tempat ini untuk menuntut ilmu. Kenapa ada sekalian harus bersyukur? Karena kata Rasulullah SAW, "Talibul ilmi yastaghfiruhu kullu syai'in hatta al-hitanu fil bahr." Kata Rasulullah SAW, orang yang menuntut ilmu, ada sekalian, maka kemudian seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di lautan, ada apa? Ada megalodon, ada ikan paus, ada ikan hiu, ada ikan apa lagi, semuanya yang ada di lautan. Bahkan kemudian angin yang berhembus ini semuanya menggerakkan agar adik-adik sekalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu adik sekalian, para ustaz kepala sekolah kalian dari Mangga berjauh di sana, para ustaz dan ustazah juga dari rumah-rumah mereka menggeber motornya datang ke sekolah ini, itu mendapatkan salam dari Rasulullah, mu'allimul khair yastaghfiruhu kullu syai'in hatta al-hitanu fil bahr. Para pengajar pendidikan, para pengajar ilmu, para ustaz dan ustazah, insyaallah mereka pada sekalian juga diampuni atau dimintakan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala di seluruh dunia atau di dunia ini. Masya Allah. Yang kedua, kita bersolat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ayo mari kita sama-sama salawat. Salatullah, salamullah ala Rasulillah.
Dan kalau ada sekalian memperbanyak salawat kepada Rasulullah, maka insya Allah kalau kalian dia akan berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mar'u ma'a man ahab. Kelak di akhirat orang akan bersama yang dia cintai. Kalau ada sekalian cinta kepada Rasulullah, sering bersolat kepada Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian cinta kepada Rasul, sayang kepada Rasul, rindu kepada Rasul, maka insya Allah kerinduan dan kecintaan kalian akan mengantarkan kalian bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ada sekalian tidak sedikit anak-anak yang cintanya kepada Ronaldo, betul? Yang sayang kepada artis K-popper atau kemudian para artis selebritis lainnya, sehingga mereka lebih cinta, mereka lebih tahu gaya hidup mereka, mereka mengikuti gaya hidup mereka, sehingga nanti di akhirat orang-orang atau siswa seperti ini akan bersama dengan artis-artis K-popper. Tapi insya Allah siswa-siswi di SD ini adalah anak yang soleh dan solehah, cinta kepada Rasulullah dan akan bersama dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada sekalian insya Allah sahabat kalian yang kalian senandungkan di tempat ini di kota Balikpapan akan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Rawdah di Masjid Nabawi. Ada sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala, tema kita adalah tentang Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dengarkan, Ustaz sudah sediakan hadiah bagi yang pernah yang mendengarkan dengan baik, insya Allah akan dapat hadiah. Ada sekalian, sekarang kita sedang berada di bulan apa? Di bulan Rajab. Dan setelah bulan Rajab bulan apa? Bulan Sya'ban. Dan setelah bulan Sya'ban bulan apa? Bulan Ramadan. Dan di bulan Rajab ini ada sekalian, ada satu peristiwa yang sangat spektakuler sekali, di mana peristiwa ini adalah menjadi satu mukjizat bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kata para ulama ada yang mengatakan pada tanggal 27 Rajab, yaitu peristiwa mukjizat Nabi yang disebut dengan Isra wal Mi'raj. Tetapi ada yang menarik dari sekalian, sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sedih. Rasulullah itu gundah gulana sampai meneteskan air matanya. Siapa? Kisah apa itu? Yaitu kisah itu atau peristiwa itu disebut dengan Amul Huzni. Perhatikan nanti ada pertanyaan. Ada sekalian harus diingat-ingat peristiwa apa? Yaitu peristiwa Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan. Di mana waktu itu Rasulullah SAW kehilangan dua orang yang dia cintai. Yang pertama adalah kehilangan istri beliau yang bernama siapa? Yaitu Khadijah binti Khuwailid. Kenapa Rasulullah SAW cinta kepada Khadijah, merasa sedih kehilangan Khadijah? Kenapa? Karena Khadijah adalah salah satu istri yang menopang dakwah Rasul, yang membela dakwah Rasul, yang kemudian mengorbankan harta bahkan jiwanya untuk mendukung dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada sekalian, satu Rasulullah baru menerima wahyu, maka kemudian tubuhnya gemetar, bercucuran keringatnya, kemudian yang mendukungnya siapa? Yaitu Khadijah. Karena kemudian dukungan, dorongan dan bantuan Khadijah yang begitu banyak, Rasulullah itu sedih. Ada sekarang sedih kalau kehilangan orang yang dia cintai, sedih. Sedih kalau kehilangan teman pindah sekolah, sedih. Sedih kalau kemudian kehilangan orang tuanya, sedih. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia biasa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sedih ketika kehilangan istrinya yang bernama siapa? Khadijah. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kehilangan pamannya.
Siapa namanya? Namanya adalah Abu Thalib. Kakeknya Rasulullah namanya siapa? Abdul Muthalib. Pamannya namanya siapa? Abu Thalib. Ada sekalian, ketika pertama Rasulullah berdakwah itu mendapatkan intimidasi, mendapatkan penolakan, bahkan mendapatkan penolakan dan penganiayaan dari orang-orang kafir Quraisy. Dan salah satunya yang membela adalah namanya Abu Thalib. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersedih gundah-gulana ketika Khadijah meninggal dunia, dan kemudian disusul dengan pamannya Abu Thalib, maka Rasulullah SAW merasa sedih. Dan tidak lama setelah itu adalah sekalian, atau pada tahun sekitar 621 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu mukjizat. Ini perhatikan tahunnya segala macam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Isra Mi'raj. Di mana tadi ayat yang telah dibacakan oleh teman kalian dengan begitu indahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo sama-sama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Ada yang hafal? Nanti insyaallah di akhir ceramah Ustaz akan minta siapa yang menghafal dan akan dapat hadiah. Ada sekali rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala asra. Apa artinya asra? Asra artinya adalah yang memperjalankan. Apa artinya asra? Memperjalankan. Siapa yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bi'abdihi, hambanya. Siapa hambanya? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaannya dari saya, Ustaz, yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah ruhnya saja? Apakah fisik Rasulullah? Maka para ulama termasuk Ibnu Hajar mengatakan yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fisik dan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul tidak bermimpi, bukan hanya rohnya saja, tetapi juga fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini katanya adalah bi'abdihi. Ya, kapan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Asra bi'abdihi lailan, pada suatu malam. Ayo perhatikan ada sekalian, nanti ini muncul di pertanyaan. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu lailan, pada sebuah malam hari. Dari mana? Minal Masjidil Haram. Masjidil Haram itu ada di mana ya sekalian? Ada yang tahu? Masjidil Haram ada di Masjidil Haram ada di Arab Saudi, yaitu
Subhanahu wa Ta'ala atau pasca Masjidil Haram itu dibangun di Arab Saudi. Dan kiblat pertama adalah apa sekalian? Sebelum umat Islam, sebelum Rasulullah SAW itu sholatnya menghadap kiblat ke Masjidil Haram, maka Rasulullah SAW dan sahabatnya itu sholat menghadap Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa ada di Palestina. Dan Masya Allah, Masjidil Aqsa sampai sekarang masih dikuasai oleh Zionis ya Yahudi. Bahkan kemudian hampir setahun kemudian lalu teman-teman kita, teman-teman adik sekalian, Masya Allah, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang yang begitu dahsyat. Rumah-rumah mereka hancur, dibom, ditembakin, diberi hamuskan, rumah-rumah hancur, gedung-gedung runtuh, lantak segala macamnya. Bahkan kemudian banyak ribuan orang umat Islam, sahabat kalian yang meninggal dibunuh oleh Zionis Yahudi laknatullahi alaih. Masya Allah. Dan tidak sedikit orang-orang atas siswa seperti kalian yang kehilangan rumahnya, yang kehilangan orang tuanya, yang kehilangan ibunya, yang kehilangan sekolahnya, dan berbulan-bulan tidak sekolah. Masya Allah. Dan alhamdulillah kalian di sini aman, bisa datang ke sekolah, bisa belajar dengan luar biasa. Tetapi saudara kalian di Palestina itu hidup dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, di mana mereka hampir setiap hari mendengar bunyi bom di atas mereka dan tempat-tempat mereka dihancurkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong umat Islam berjuang di Palestina dan Masjidil Aqsa itu dapat merdeka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insyaallah kita semua akan dapat pergi tidak hanya ke Masjidil Haram, tidak hanya ke Masjid Nabawi, tapi kemudian juga kita dapat sholat bersama-sama di Masjidil Aqsa dengan kondisi Masjidil Aqsa itu merdeka berbeda daripada Zionis Yahudi. Baik, masih siap dan sekalian? Dengarkan baik-baik karena nanti ada pertanyaan. Setelah kemudian ada sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu kemudian Allah memi'rajkan, Allah menaikkan Nabi Muhammad. Perjalanannya pakai apa ada sekalian? Pakai odong-odong. Pakai apa? Jadi satu ada yaitu alat di mana Rasulullah SAW pergi atau diperjalankan oleh Allah dengan yang disebut buraq. Lalu buraq itu ditambahkan atau diikatkan di salah satu atau untuk masuk Masjidil Aqsa di sana, dan disebutkan Rasulullah SAW juga sholat sunnah di Masjidil Aqsa sebelum kemudian naik ke langit. Ada sekalian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dari Masjidil Aqsa, kalian perhatikan, Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril. Dengan siapa? Dengan malaikat Jibril itu pertama naik ke langit pertama. Jadi Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril naik ke langit pertama dan kemudian mengucapkan salam.
Zakaria ya alaihi salam. Sama halnya dengan pertama mereka mengucapkan salam dari kemudian setelah menjawab maka Allah bisa mempersilahkan mereka untuk masuk ke langit kedua. Di langit kedua ini Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Setelah kemudian dari langit kedua Nabi Muhammad dan malaikat Jibril perhatikan apa ini naik lagi ke langit tiga dan berjumpa dengan Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau tadi adalah Nabi Isa, siapa tahu? Ayat pertama Nabi Isa. Nabi Isa adalah putra Isa bin Maryam, yaitu putranya Maryam. Apakah Nabi Isa punya ayah? Tidak. Allah Subhanahu wa taala lahirkan Nabi Isa dari perut seorang Maryam, perempuan yang suci yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Maka pergerakan para siswa, para siswi semoga terjaga kesucian kalian yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki kecuali yang halal insya Allah. Dan ada sekalian jenama ketiga Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah Nabi yang ganteng. Kalau saya lewat. Jadi bagaimana Nabi Yusuf sama Nabi Hakim? Nabi Yusuf alaihi salam. Saking gantengnya Nabi Yusuf alaihi salam itu ibu-ibu sosial kerajaan sampai mengiris tangannya. Mereka tidak sadar kalau melihat Nabi Yusuf itu ganteng pahlawan perjuangan malaikat. Tetapi Nabi Yusuf alaihi salam pernah diuji oleh Allah itu dimasukkan oleh saudaranya ke dalam sumur. Lalu setelah di langit ketiga Nabi Muhammad naik lagi ke langit keempat bertemu dengan siapa? Ayat yang tahu? Bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Lalu setelah kemudian berjumpa dengan Nabi Idris naik lagi bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Harun. Ayo saya ingat-ingat nanti pertanyaannya yang dapat hadir bisa jawab. Lalu kemudian setelah bertemu dengan Nabi Idris, lalu kemudian bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam, dan kemudian bertemu dengan Nabi Harun dengan langit keenam. Mengucapkan salam lagi dan kemudian disebut oleh seorang Nabi yang bernama Nabi Musa alaihi salam. Ada yang tahu mukjizat Nabi Musa apa? Apa? Oke, Nabi Musa alaihi salam. Salah satu mukjizatnya adalah Allah berikan kemampuan untuk membelah lautan yang kemudian dengan tongkatnya, masya Allah. Lalu siapa yang tenggelam? Yang Allah tenggelamkan adalah Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah. Dan setelah berjumpa dengan Nabi Musa, Nabi Muhammad naik ke langit tujuh dan bertemu dengan siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita ulangi sekalian. Kita ulangi supaya kalian ingat. Nabi Muhammad di langit pertama berjumpa dengan siapa? Nabi Adam alaihi salam. Di langit kedua berjumpa dengan siapa? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga berjumpa dengan siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit keempat bertemu dengan siapa? Nabi Idris alaihi salam. Di langit kelima berjumpa dengan siapa? Dengan Nabi Harun. Di langit keenam berjumpa dengan siapa? Nabi Musa alaihi salam. Dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril sampai di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada yang tahu salah satu mukjizat Nabi Ibrahim? Salah satu mukjizat Nabi Ibrahim adalah tidak mempan terbakar atau dibakar oleh api. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya naru kuni bardan ala Ibrahim wa api." Sudah bikin dan selamatkan dari Ibrahim alaihi salam. Baik sekalian, silakan jangan berisik. Nanti yang paling kena akan dapat hadiah. Ayah sekalian, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di langit ketujuh, lalu naik ke Sidratul Muntaha, dan di Sidratul Muntaha ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mendapatkan perintah yang disebut dengan perintah sholat. Perintah apa sekalian? Perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perintah sholat adalah perintah yang istimewa. Perintah sholat ini berbeda atau lebih spesial daripada syariat atau perintah-perintah lainnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung panggil Nabi Muhammad yang mereka sudah berusaha, dan di tempat inilah Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah yaitu sholat. Yang pertama beri berapa waktu ada sekalian? Yang pertama adalah 50 kali dalam sehari. Jadi yang pertama Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk sholat sebanyak 50 kali rakaat. Lalu Rasul turun dan bertemu dengan Nabi Musa, dan kemudian ditanya oleh Nabi Musa, wahai Nabi Muhammad, perintah apa yang Allah berikan kepadamu? Maka dia Rasulullah, Allah memerintahkan syariatkan kepada kami untuk sholat 50 kali dalam sehari. Maka kata Nabi Musa SAW, sungguh itu terlalu banyak, saya takut umatmu tidak dapat menjalankannya karena saking banyak rakaatnya. Maka Nabi Muhammad menghadap Allah lagi dan kemudian dikurangi jumlah rakaatnya, dan itu terjadi beberapa kali sampai menjadi berapa rakaat? 17 rakaat. Adalah 5 kali dalam sehari. Kalau kemudian sebelumnya adalah 50 kali, kalau yang ini adalah 5 kali dalam sehari. Jadi 5 kali dalam sehari sholat apa aja sekalian? Sudah banyak. Sudah itu apa? Sudah berapa rakaat? Sudah itu sholat apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan sholat ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sholat Mi'raj. Jadi kalian tidak boleh meninggalkan perintah sholat. Kalau kalian sudah pribadi, sudah mukallaf, sudah dicatat seluruh amal sholatnya dan dicatat amal belumnya, maka kalian tidak boleh meninggalkan sholat, ya. Kalau tidak bisa berdiri dengan apa? Dengan duduk. Kalau tidak bisa dengan duduk, dengan apa? Dengan berbaring. Kalau tidak bisa dengan gerakan, kemudian bisa juga dengan isyarat. Ini bukti bahwa sholat itu sangat penting. Dan harus sekarang perhatikan, amal sholat kuat yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat. Perhatikan hadis ini. Kata Nabi Muhammad SAW, awal ma yuhasabu bihil abdi yawmal qiyamah as-salat. Amal soleh pertama kelak di akhirat yang akan dihisab, yang akan dihitung, yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan baca Al-Qur'annya, itu bukan sedekahnya, itu bukan hajinya, itu bukan umrahnya, itu bukan zakatnya, tapi apa? Tapi sholatnya, ya. Apa itu saya? Sholatnya.